apa? Intamassaktum bihima. Jadi jika umat Nabiullah Muhammad atau hamba-hamba Allah ini berpegang teguh kepada dua hal yang ditinggalkan oleh Nabiullah Muhammad, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Ustaz Ibrahim, bahasa Arabnya memegang itu apa? Ada lamsu, ada masaka, lamasa, yal misu atau yal masu, lamisa yal masu atau lamasa yal misu atau lamasa yal misu. Terus ada masaka yamsaku, ada tamassaka yatamassaku. Ya. Bedanya apa dari ketiga hal ini? Apa Bu Umi? Nek masaka dengan lamasa itu artinya memegang yang bagaimana? Lamasa itu memegangnya itu secara menyenggol. Tapi ya tamasaka itu lebih apa? Sampai di bawah gitu. Lamasa itu hanya memegang biasa, tapi itu sentuhan. Kalau saya menyatakan atamassaku hadhihi handphone, betul salah? Iya, memang itu kan kurang-kurang. Tamasaka lebih. Misalkan atau masaka yang atau amsaku hadhihi handphone atau atamassaku hadhihi handphone. Yang betul yang mana? Amsaku atau atamassaku? Kalau ada itu disebutkan Enggak itu a itu menunjukkan menurut anak. Saya enggak. Amsaku atau atamassaku? Gitu maksudnya. Amsaku, bukan atamassaku. Ya. Nah, kalau masaka yang saku itu adalah memegang yang kemungkinan nantinya akan dilepas. Apakah ini akan saya bawa, akan saya pegang terus? Kan juga tidak mungkin. Ya. Maka ini yang namanya masaka yang saku, memegang. Tapi kalau tamassaka ya tamassaku, memegang dengan teguh, memegang dengan kuat. Artinya apa? Ini orang yang memegang dengan kuat tidak akan mungkin akan dilepaskan, ya, nggak akan mungkin dilepaskan. Contohnya misalkan Bu Azizah mau datang kesasar, misalkan jurning kesasari kok ning jurang, terus tergelincir dan akan dan wis tergelincir sudah gelundung-gelundung. Ada pohon di tebing itu yang sangat kuat dan bisa memegang itu. Kira-kira jenengan arep melepas pegangan itu apa enggak? Nek dilepas mati. Maka mungkin akan memegang pegangan yang pohon tadi itu dengan kuat, sama kayak tamassaku tadi itu akan dipegang dengan teguh, akan dipegang dengan kuat. Karena apa? Nek enggak dipegang dengan kuat dilepaskan, ya wis terjun ning jurang. Terus almarhumah. ya itu tamassaka. Jadi di sini di dalam hadis Nabiullah Muhammad SAW tentang peninggalan Nabiullah Muhammad ini, ya selama ketika seorang hamba umat Nabi Muhammad berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, nek nabinya itu dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, dan bahkan kertasnya saja, ya, kertasnya saja dimuliakan juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan di atas kertas itu, maka manusianya sudah tentu manusia yang senantiasa terkait dengan Al-Quran sudah tentu akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini tadi, ya.
Nah, maka tugas kita ini merupakan tugas yang mulia. Tugas yang mulia karena akan mengantarkan anak-anak didik kita, murid-murid kita dari belum bisa membaca Al-Quran sehingga nanti dia bisa membaca Al-Quran. Makanya tugas yang mulia, ya, tugas yang sangat mulia sekali, yang diberikan, diamanahkan kepada kita semuanya. Nah, maka dari muqaddimah yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyaan ini, maka kita harus yakin bahwa insya Allah Allah SWT akan memuliakan guru-guru Quran. Bahkan di dalam di bab yang keberapa ya? Bab kedua kalau nggak salah, Imam mengutip ada sebuah hadis kursi yang menyatakan man syaghalahul Quran, ya, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran kemudian dia sampai tidak sempat untuk meminta kepada Allah SWT, maka dia akan diberikan seperti orang yang meminta, ya. Jadi orang yang meminta, orang yang memohon kepada Allah SWT, maka orang yang disibukkan dengan Al-Quran sehingga dia tidak sempat untuk minta kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan seperti apa yang diberikan kepada orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa ya? Kepada para pengajar Al-Qur'an ya. Ustazah Chelsea nek dikasih 2M kasih 2M jenengan mau ngajar enggak? Atau mau keluar? Hah? Kalau dikasih 2M jenengan seneng nopo malah aku enggak lah, aku tak metu sekolah ngaji, sekolah ngajar Quran doy. Hah? Seneng? Tenang nih. Saya enggak mengatakan uang 2M loh. 2M itu makasih Mbak. Hah? Nggih apa? Ayo. Saiki nek seneng saiki ketika dikasih makasih Mbak gitu, mau ngajar apa enggak kira-kira? Ya apa? Ya tidak apa? Ya tetap ngajar. Ya berat. Ya berat. Ya. Wong aku teko Indosari tekan kene iki ya nggo bensin ora nggo banyu. Kok ning 2M tok. Artinya apa ya? Kalau ajdaduna, mbah kita dulu ketika ngajar Al-Quran nggak ada apa-apanya, tetap melaksanakan ngajar tadi. Tapi sekarang bukan berarti, maka silakan bisa dibaca di tentang adab-adab mu'alim. Jadi di dalam hadis itu dinyatakan ketika ada seorang guru Quran yang tujuannya untuk dunia, untuk mendapatkan materi, maka Imam An-Nawawi menyatakan itu sebagai al-mu'allim al-jahiliyah, seorang pengajar yang bodoh, ya. Seorang pengajar yang bodoh ketika apa? Ketika orientasi dalam mengajar itu hanya untuk materi saja, untuk dunia saja. Ini pernyataan Imam An-Nawawi. Silakan bisa dibaca di kitab At-Tibyaan, itu ada beberapa. Termasuk apa? Termasuk ketika ada seorang murid yang berpindah ke guru yang lainnya untuk belajar, kemudian guru itu marah. Guru itu membenci anak itu. Misalkan anak murid saya keluar kemudian ngaji di Bunani. Kemudian saya muji, kenapa kok aja di sana, kenapa kok nggak di saya? Nah, ini Imam An-Nawawi menyatakan sebagai al-mu'allim al-jahiliyah. Dilalah ala annahu, ya, satu tanda bahwa seorang guru ini tidak ikhlas di dalam mengajar tadi itu. Karena apa? Karena ada murid yang berpindah ke guru yang lainnya, dia membenci dan tidak suka dengan murid itu.
Ya, hal sepele, tetapi Imam An-Nawawi itu menilai ini satu tanda bahwa guru itu mengajarnya tidak ikhlas. Harusnya bagaimana? Harusnya di setelah kalimat itu Imam Nawawi menyatakan harusnya seorang guru itu justru malah suka karena dia akan bisa mendapatkan manfaat dari guru yang lain. Nah, ini tentang adab-adab di dalam bagaimana kita mengajar ataupun di dalam kita belajar Al-Quran tadi. Kemudian berikutnya adalah ini yang tadi dinyatakan di bab yang keempat, awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala. Bahwa yang pertama yang seharusnya ada pada diri seorang muqri, yaitu seorang pengajar Al-Quran wal qari'i dan pembaca Al-Quran, ayat sudah agar keduanya memaksudkan ataupun tujuannya itu agar bidzalik dengan dia membaca dengan mengajar itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Mukhlishina lahuddin. Jadi memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada niatan-niatan yang lainnya. Kalau di dalam Asy-Syura ayat 20 gimana? Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib ya. Jadi ketika seseorang itu ingin mendapatkan akhirat, nazid lahu fi harthi, Allah nyatakan akan aku tambahkan. Apa? Ya tujuan dia karena akhirat, Allah akan menambahkannya. Tetapi wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan dunia, nu'tihi minha, Allah akan memberikan minha darinya. Jadi kenikmatan dunia itu banyak. Tetapi ketika seseorang itu beribadah, mengajar Al-Quran, tujuannya untuk dunia, Allah akan memberikan sebagian daripada kenikmatan dunia. Dan ironisnya, wa ma lahu bil akhirati min nasib, dan tidak ada satu bagian pun baginya di dunia di akhirat kelak. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan pahala apa-apa di akhirat. Maka ini mari kita bisa meluruskan niat ya. Meluruskan niat kita ketika taklim di NL Iman itu harapannya masing-masing kita adalah tadi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengharapkan dunianya. Apa harapan dunianya? Ya maafi amplop yang dikasihkan budaya ataupun mendapatkan pujian atau apa saja ya, itu adalah harapan-harapan dunia tadi ya. Jadi bukan hanya itu ya. Nek ora di WBSO ya wis ora apa-apa, burung rezekine. Burung rezekine ya. Nek wis rezekine engko arep oleh gitu ya. Nah, ini terkait dengan niat tadi ya. Maka dilanjut lagi Imam An-Nawawi setelah mengutip Al-Bayyinah ayat 5 ini, kemudian Imam An-Nawawi menyatakan dengan hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Dinyatakan ulama hadis menyatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang paling sahih. Ya. Bahkan di kitab An-Nawawi ini menyatakan ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi dinyatakan sebagai kitab-kitab Bukhari dan Muslim ya.
kitab Bukhari dan Muslim itu merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Apalagi bab yang awal pertama kali di dalam hadis ini menyatakan tentang hadis tentang niat tadi. Ya. Maka di sini merupakan apa ya, pentingnya niat ketika kita akan melaksanakan sesuatu. Karena apa? Karena seseorang itu akan mendapatkan ya sesuai dengan apa yang diniatkan tadi itu. Ya. Niatannya untuk apa? Nek niatannya untuk dunia ya sudah dapat dunia saja. Dapat akhiratnya apa tidak? Tidak akan dapat. Karena apa? Karena ibadahnya niatannya adalah untuk dunia. Dan ini yang sering kita sebut dengan apa? Riya. Ya, yang sering kita sebut dengan riya. Nah, mukadimah ini mari kita jadikan renungan untuk kita semuanya bahwa tugas yang mulia ini ketika kita mengajarkan Al-Quran di Ihya Iman ini, mari kita resapi betul-betul, kita tanamkan dalam hati kita betul-betul dan luruskan niat untuk apa kita mengajar, ya, untuk apa kita mengajar. Nah, ini sehingga ketika niatannya ini sudah baik, benar dan lurus, insya Allah akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara rahimakumullah. Lanjut, pembahasan utama kita adalah mengenai target. Oke. Bu Aziza, target itu apa? Target itu apa? Nek di situ ada apa itu, papan untuk memanah itu target atau tujuan? Sasaran. Target antara target dan tujuan kok sasaran nggak nyambung. Lah iya. Kan pertanyaannya sasaran dengan target itu sama atau beda? Nah itu. Sama. Sama. Itu apa? Itu barang, betul. Jawabannya kok out of the box loh. Jangan pakai guyon, ini Ya. serius belajar malah. Kalau itu dinyatakan target, tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah memanah sampai terkena dengan titik, ya, titik sasarannya tadi itu, titik targetnya tadi itu. Tujuannya itu, sehingga tujuan itu dia lebih abstrak, ya. Tapi kalau target itu adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Masing-masing yang memanah, apakah dia tujuannya ke yang warna merah? Hah? Tujuannya warna merah atau warna hitam yang bulat? Tujuannya mesti warna hitam yang bulat di tengah, itu tujuannya itu. Targetnya yang disasar mesti itu. Tidak mungkin dia akan menyasar, saya tak yang merah saja. Ya. Lebih susah atau lebih gampang kira-kira? Nek nyasarnya yang merah. Lebih gampang. Nek nyasarnya yang merah. Enggak lah, yang Hah? susah lah. Lebih susah nek yang merah. Mobil Arab nyasar ke tempat itu ya. Itu kan Tapi ketika sasarannya tujuannya adalah yang hitam, kok dapat merah. dia mesti dapat hasilnya. Dia mesti dapat hasilnya. Karena apa? Karena ketika dia keluar dari kota, nek sasarannya tujuan yang merah, bisa saja dia keluar dari kota itu, nggak dapat nilai apa-apa. Tapi ketika tujuannya itu yang bulat itu, ketika dia keluar sedikit dapat nilai apa tidak? Dapat nilai, masih dapat nilai karena masih di dalam Setidaknya masih dapat dalam kotak yang target yang disasar tadi itu. Nah, sehingga target itu bisa terukur, ya, terukur. Sekarang kita sudah punya target atau belum? Untuk hafalannya? Sudah punya target. Sudah terukur atau belum? Sudah. Bagaimana terukurnya?
Ya belum tepat tapi sampun. Sudah terukur dengan kegiatan apa? Terukurnya itu seperti apa? Proses cara penghafalan. Proses itu kalau cara. untuk diterapkan ke semua belum. Nah, Belum coba tepat. yang kita kan sudah punya target ya. Kita sudah punya target. Yang menyatakan target kita sudah terukur, coba angkat tangan. Yang menyatakan bahwa target kita itu sudah terukur, angkat tangan. Ya, yang menyatakan sudah terukur, angkat tangan. Sudah terukur. Untuk diri apa Untuk diri gimana? untuk diri sendiri apa? Enggak, target. Ya kan kita sedang mengajar, toh. Pasti untuk semua anak. Capek. Ya, ya. Sekarang misalkan ini kelas 2A. 2A kemarin targetnya adalah juz 30. Targetnya itu Ya. sudah terukur atau belum? Kalau melihat hasilnya rata-rata sudah, karena yang tercapai dengan yang tidak banyak tercapai. Banyak yang tercapai. Ya. Monggo, yang lainnya yang belum dapat. Bugaya. Heeh. Ya, yang kelas 1 oke, men. Yang kelas 5 coba. Yang kelas 5 kemarin Pak Terhim sama Bu Vina. Targetnya kemarin sudah terukur atau belum? Baru yang kelas 5 B aja Ustaz. Ya. Kalau yang 5A, Enggak, yang A. yang A belum. Baru Yang 11. A belum ya. Baru 11 anak yang Sekarang kalau kita melihat seperti kelas 6 misalkan. Kelas 6 itu targetnya adalah 5 juz setelah dirubah ya. Nek sebelum dirubah adalah 7 juz. Nek targetnya yang awal nggak ada yang tercapai satupun. Tapi setelah dirubah targetnya baru ada yang mencapai target ya. Berapa orang kemarin? 13. Yang kelas A 13 orang yang mencapai targetnya. Itu pun hanya 5 semuanya ya. Nggak ada yang 6 kan? Nggak ada yang 6. Jadi kalau target awal kita tentukan 2019 kemarin, tidak satupun kelas 6A yang mencapai targetnya. Nah, sekarang kita menginginkan agar target yang kita buat itu tadi, misalnya kelas 2A adalah mohon maaf, sekarang tidak ada kelas 2A, kelas 2B. 2A, 2B targetnya semuanya sama. Karena apa? Karena mereka start dari awal itu sama. Start dari awal maksudnya adalah mereka sudah tuntas semuanya al-husnanya dan sudah juz'inya sudah semuanya. Maka kelas 2 nanti baik yang A atau yang B, ini tugasnya Bu Nanik sama Bu Marit, itu semuanya sudah hafalan juz 30 kecuali yang belum tuntas al-husnanya. Ada beberapa kemarin di kelas A dan B ada yang belum tuntas, maka ini mereka yang belum tuntas tetap menuntaskan al-husna dan juz'inya. Tapi yang lainnya sudah hafalan juz 30. Nah, kita ingin agar nanti targetnya itu adalah terukur. Nek arep nyasar sing hitam tadi itu, maka kamu memanahnya harus seperti ini, jaraknya harus seperti ini. Itu terukur, sehingga begitu dilesatkan langsung kena sasarannya. Tujuan intinya yang bulat yang tadi itu ya. Nah, bagaimana kalau kemarin ayo hafalan juz 30 kelas 1 semua. Tapi minggu ini, bulan ini harus mencapai surat apa, ayat berapa, itu tidak ada. Gimana? Ada apa tidak? Selama ini kita belum ada. Ya. Jadi misalkan bulan Juli ini, bulan Juli
harus mencapai surat apa, ayat berapa, atau dalam sehari anak harus hafal berapa baris. Nah, ini kita belum merumuskan ini, ya. Maka kita akan merumuskan ini sehingga kalau kita rumuskan itu bisa diikuti apa tidak? Bisa diikuti. Mutabaahnya sesuai. Jadi misalkan besok kita akan mulai masuk tanggal 14 bulan 7. Mungkin seminggu belum normal pembelajarannya, mungkin kita tanggal 21. Maka tanggal 21 sampai tanggal 26 itu anak harus menghafalkan An-Naba mungkin di halaman pertamanya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 30. Dalam sepekan itu target maksimalnya loh ya, bukan target maksimalnya adalah harus selesai satu halaman An-Naba ayat 1 sampai dengan ayat 30. Kalau itu 15 baris berarti apa? Setiap hari anak harus hafal 3 baris. Harus hafal 3 baris. Kalau hafal 3 baris berarti kan 1 minggu 1 halaman. 1 minggu 1 halaman. Nek 1 minggu 1 halaman anak akan hafal 1 juz berapa minggu? 20 minggu. Nah 20 halaman ya. Tapi nek juz 30 ada 20 berapa? 22 atau 23. Jadi mungkin akan membutuhkan waktu 23 minggu. Saat itu kan matematiknya ya. Memang terarah terukurnya itu ya matematiknya harus seperti itu. Dan nek anak nanti mengikuti ini, insya Allah 1 semester dia akan hafal 30 juz 30. Ini target maksimalnya. Nah nanti kita juga akan membuat target minimalnya. Kalau yang tadi target maksimal 1 semester hafal 1 juz, tapi kan targetnya kita itu bukan 1 semester 1 juz, tapi 2 semester 1 juz. Gimana? Kelas 2 itu 1 tahun itu 1 juz. Maka target minimalnya adalah 1 tahun 1 juz. Berarti berkurang lagi. Nek tadi 1 hari adalah 3 baris, maka 1 hari hanya 1,5 sampai maksimal 2 baris. Maka akan bisa terukur tadi. Butuh berapa? Butuh 40 minggu. Butuh 40 pekan untuk menghafal. Nah, mutabaahnya nanti itu bukan hanya gurunya saja yang tanda, tapi siapa orang tuanya pun juga tanda tangan di situ. Kenapa? Mungkin hari ini si Fulan tidak masuk sehingga dia tidak setor sama gurunya. Setornya sama siapa? Sama orang tuanya. Baris keberapa, ayat keberapa sudah tertuang di situ. Maka anak harus hafal seperti itu. Sehingga apa? Senin sampai Jumat itu hafal 15 baris, hari Sabtunya murojaah 1 halaman tadi yang sudah dihafalkan selama hari Senin sampai dengan hari Jumat tadi. Nah, ini kita akan mencoba seperti itu karena kemarin evaluasi dari Bu Kepala seperti itu. Ya. Apa kemarin melakukan kok banyak yang nggak tercapai. Gimana? Padahal bahkan targetnya sudah diturunkan, bukan 2 juz tapi 1 juz. Kok belum tercapai? Nah, karena tadi itu, kenapa kok belum tercapai? Kita mau mendeteksinya gampang atau susah? Susah. Karena apa? Ya tadi. Tapi ketika itu sudah dituangkan seperti apa? Misalkan saya contohkan. Ini nanti mutabaahnya contohnya seperti ini.
lembar mutabaah target hafalan murid. Jadi ada nama siswanya siapa? Nama siswa, terus nanti nama guru pembimbingnya. Guru pembimbingnya siapa? Terus nanti orang tuanya, kelasnya kelas berapa? Tahun pelajaran 2526. Terus tanggalnya dari tanggal berapa? Dari tanggal 21 Juli sampai dengan 2 Agustus. Kita melihat pekan yang ketiga dan keempat di bulan Juli. Kemudian hafalannya juz berapa? Juz 1. Target hafalannya adalah halaman 1 sampai dengan halaman 2. Nah, tanggal 21-nya, tanggal 21 halaman 1 Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi tertuang di sini. Jadi anak tanggal 21 itu menghafalkan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3. Setorannya ke siapa? Ke orang tuanya setor, ke gurunya juga setor. Ya. Terus mutabaah yang sudah dibuat itu dipakai apa tidak? Dipakai. Mutabaahnya itu tetap dipakai. Ini hanya untuk apa ya? Memudahkan untuk diikuti. Saya hari ini harus hafal surat apa, halaman berapa, ayat berapa. Nah, ini dituangkan di sini semuanya. Jadi anak nanti mengikuti ini, ngapalkan mengikuti ini. Ustaz, saya bisa lebih banyak dari itu. Ya, saya bisa satu hari 6 baris misalkan. Tidak usah. Cukup satu sesuai dengan ini. 1 sampai 3 Ustaz saya bisa hafal 1 sampai 5. Tidak usah. Tetap 1 sampai 3 saja, tapi benar-benar anak hafal dengan tartil sing dengungnya benar. Jadi bacaannya sekarang kan kita banyak melihat anak-anak itu membacanya hafalan itu cepat-cepat. Iya. Dengungnya hilang semuanya. Gimana? Nggih. Wong saya biari setiap hari itu anu naya. Ya Pak, naya ini apa nih kok menunggu terus. Prosesnya membaca itu ya sama cepet-cepet gitu, cepet-cepet nek dengungnya yang harus ditahan 2 harakat tetap 2 harakat nggak masalah. Tapi apa akhirnya? Karena pengen cepet-cepet yang harusnya ditahan 2 harakat karena dia dengung tidak ditahan 2 harakat. Nah maka ini yang kita tekankan adalah tadi benarnya di dalam proses menghafalkan tadi ya. Jadi kalau nanti tekniknya seperti apa di dalam kelas ya, kalau yang nanti kelas 2 enak. Kelas 2 karena hafalannya sama semuanya. Nah di awal ayo sekarang An-Naba kalau 3 baris berarti 1 sampai berapa? 1 sampai 6 atau berapa ya? Jadi hafalan bersama-sama, membaca bersama-sama An-Naba 1 sampai 6. Ini secara klasikal bisa. Nah ini per tanggalnya terus di sini. Nanti pekan ini bukan minggu ke-1 ya. Ini pekan ke-3, pekan ke-4. Ya. Nah nanti nanti kita akan bagi masing-masing akan kita bagi 5 kelompok. Masing-masing kelompok 3 guru nanti merumuskan nanti sudah saya berikan nanti tugasnya merumuskan juz berapa, nanti langsung taruh di laptop sehingga begitu selesai kita IHT ini besok langsung bisa kita cetak, tidak menjadi buku tidak, tapi per halaman karena satu lembar ini untuk 1 bulan. 1 lembar ini 1 bulan. 1 lembar 1 bulan sehingga anak cukup membawa satu lembar saja ya, 1 lembar masing-masing. Berarti nanti ininya berbeda-beda, iya berbeda-beda. Dalam satu kelas itu tidak sama. Mungkin ada yang juz 1, ada yang juz 2, ada yang juz 3, masing-masing akan berbeda-beda ya. Nah ini kita ingin merumuskan ini sehingga apa? Sehingga makna dari mutabaah tadi itu bisa memang benar-benar diikuti.
Tapi kalau buku mutabaah yang kosong blong itu mau ngikutin apa yang harus diikuti? Tidak ada. Tapi kalau seperti ini sudah dirumuskan, berarti ini bisa diikuti. Oh, berarti saya harus hafal ini sampai ini. Ya. Masalah nanti yang tadi yang saya ngomong, Ustaz saya bisa 1 sampai 5 langsung hari ini master. Tidak usah. Ya. Orang tuanya, misalkan tanggal 21 anaknya masuk, tanggal 22 dia nggak masuk, tapi ada tugas di situ. Misalkan Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5-nya. Maka Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5-nya orang tua harus nyimak, harus setoran ke orang tuanya. Baru nanti tanggal 23 anak suruh setoran yang tanggal 22 dan tanggal 23. Ya. Nah, ketika dia tidak masuk, ketika anak tidak masuk, berarti prosesnya sama siapa? Proses hafalannya sama orang tuanya. Tapi ketika anak masuk, proses hafalannya dengan guru. Proses hafalannya dengan guru. Jadi benar-benar dibimbing, tidak juga lepas wis kok hafalkan. Tidak. Harus dibimbing sama gurunya tadi. Nah, dengan seperti ini kita meminimalisir anak-anak Arab guyon. Ayo targetnya belum tercapai kan hari ini. Misalkan yang kemarin belum kamu selesaikan. Ayo selesaikan target yang kemarin. Nah, ini sehingga apa? Sehingga anak masih punya tanggungan tadi itu. Oh, ya sekarang nek lawang anak-anak ketika camp tahfidz itu sehari dari pagi sampai siang bisa berapa baris? Masa sekarang sehari 24 jam 3 baris saja tidak bisa? Nah, insya Allah nek dengan itu insya Allah bisa anak-anak kita nek satu hari 3 baris tadi itu ya. Nah, yang menjadi PR adalah bisa tidak ketika halakoh tadi itu dengan waktu sekitar berapa? 70 menit ya. 70 menit itu anak selesai targetnya itu saat itu. Nah, ini menjadi PR. Kalau tidak bisa, ya memang nanti lanjut di rumah. Lanjut di rumah berarti prosesnya bersama dengan orang tua. Nah, nek setiap hari proses sama orang tua, nanti pertanyaan ning sekolahan ngapain? Ya ini maka jangan sampai nanti jadi orang tua, loh anak saya di sekolah ngapain kok targetnya yang 3 baris hari ini kok tidak hafal sama sekali, ngapain tadi halakohnya? Nah ini jangan sampai menjadi pertanyaan orang tua ya. Nah ini nanti yang insya Allah akan kita rumuskan di hari ini ya. Nah, jadi targetnya tadi suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata ya, waktunya ya sudah ditentukan tadi itu. Tadi tanggal 21 sudah ditentukan harus hafal juz 1 halaman 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ini sudah ditentukan ya. Kemudian nanti manfaatnya apa toh ya, apa itu kita akan terbantu enggak dengan target ini ya. Jadi nanti secara umum bahwa target itu akan membantu untuk apa? Memfokuskan upaya. Jadi usahanya anak itu upayanya itu akan terfokus. Oh tanggal 21 Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3. Udah dia fokus di situ saja. Nek satu hari 24 jam dia hafal kok hafalane amburadul. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dia membaca? Ya. Bagaimana dia membaca? Masuk hafalan 1 sampai 3 dalam waktu 24 jam hafalannya seperti itu. Nah, bacanya seperti apa? Maka di sini proses pendampingan di kelas nanti
harus didengarkan dulu bagaimana anak dalam proses membacanya. Sekali lagi, ketika dalam proses anak membaca ada yang baca cepat-cepat langsung ditegur, apalagi ada yang setor, kok dia cepat-cepat membacanya, gunanya hilang semuanya, langsung tegur, hentikan, ayo ulang. Kemarin saya nanya yang halaman berapa itu? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Ayo hafalkan 5 kali, ya sudah hafal. Hafalkan 5 kali tapi benar. Kalau salah gimana, Mbak? Ulang dari awal lagi. Pokoknya 5 kali benar semuanya. Yang ke-1 benar, kedua benar, ketiga benar, keempat salah, keempat benar, yang kelima yang salah. Ulang dari pertama. Nah, gitu. Sampai mau nangis dia. Ya. Mau nangis ya. Siapa? Nah, ternyata apa? Setelah dia fokus ke hafalan ini, bisa apa? Bisa, ya tadi bisa hafal dengan tajwidnya, nek gunah ya tahan 2 harokat, tidak cepet-cepet tadi itu. Begitu tak salahkan, ya yang kelima salah, ayo ulang lagi dari pertama sampai 2 kali, yang ketiganya baru 5 kali benar semua. Nah, ini tadi memfokuskan upaya, jadi memberikan arah yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan tadi. Ini maksud dan tujuannya kita membuat mutabaah yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk mengukur kemajuan, memungkinkan untuk mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai atau belum. Nah, yang kemarin karena belum terarah, belum terukur tadi itu, kita akan mengevaluasinya susah. Susahnya bagaimana? Ini memang anaknya yang susah atau bagaimana? Ini kita belum bisa. Tapi kalau dengan seperti ini, baru kita akan bisa melihat, oh memang anak ini misalkan karena kan kemarin yang kelas 1A sudah kita informasikan bahwa kelas tahfidz besok itu ada sistem degradasi. Semester 1 mereka nggak tercapai dengan targetnya, turunkan ke kelas reguler. Iya kelas 2 bukan kelas 1, kelas 2. Yang kelas 2A, yang kelas 2A, yang kelas 2 kan kelas tahfidz. Yang kelas tahfidz itu nanti nek 1 semester dia nggak tercapai, turun ke kelas 2B, ke kelas reguler. Yang reguler dia bisa melampaui targetnya anak-anak kelas tahfidz, dia bisa pindah ke kelas tahfidz nanti. Nah, ini nanti ke depan tahun 2526 dan seterusnya itu kelas tahfidz akan seperti itu, sehingga satu kelas itu tidak mengikuti, tidak. Kemungkinan akan diacak, ada kemungkinan akan diacak. Tapi mulai tahun 2526 khusus mulai dari kelas 2, 3 sampai 6-nya seperti biasa, ya. Karena 3 sampai 6 mereka startnya itu sudah berbeda. Nah, sekarang startnya sudah sama, ya. Nah, ini maka nanti kita akan bisa mengukur. Ukurannya mengevaluasi itu gampang. Ya kan nanti tinggal buka yang tadi itu. Ayo buka simpulan target di bulan Juli tercapai apa tidak? Nggak tercapai kenapa? Orang tuanya gimana? Orang tua nggak pernah tanda tangan. Udah kita bisa panggil orang, bisa komunikasi dengan orang tuanya. Ini bagaimana? Di rumah mungkin anak itu nggak diarahkan sama orang tuanya, nggak dibina sama orang tuanya. Nah, ini menjadi sebuah masalah. Maka itu dengan seperti akhirnya apa? Ketika akan menyatakan solusinya seperti apa, itu bisa. Karena tadi ada mutabaah yang harus diikuti, kok tidak diikuti. Nah, itu bisa kita mengevaluasi dengan itu. Kemudian memotivasi diri dan tim, memberikan dorongan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi timnya siapa? Ya pengampu di kelas itu. Yang kelas 2 Bu Nani sama Bu Farid. Nah, ini nanti Bu Nani dan Bu Farid bisa, oh ini kita bagaimana ya supaya anak-anak kelas 2 itu bisa nanti tercapai sesuai dengan ini. Oh dalam bulan ini, sehingga nanti akan bisa terlihat
di bulan Juli ini dari tanggal 21 sampai tanggal 2 Agustus yang belum tercapai bulan akan bisa terdeteksi. Tapi kalau yang selama ini kita jalankan itu kita belum bisa mendeteksi siapa yang belum tercapai di bulan ini. Ya. Dalam 2 bulan yang belum tercapai siapa kita belum bisa mendeteksi. Nah kalau tadi perbedaan antara dari target dan tujuan. Kalau tujuan tadi sifatnya adalah umum, memberikan arah. Jadi arahannya, ayo kamu panah di titik yang tengah, yang bulat itu. Kita mengarahkan ke sana. Jadi umum. Ya. Tapi target ini lebih spesifik dan terukur. Bagaimana? Oh, posisinya memanah, tangannya harus seperti ini, memegang harus seperti ini. Itu baru akan bisa terukur sehingga ketika melesatkan bisa mencapai sasarannya tadi, mencapai targetnya tadi. Nah, langkah-langkahnya konkret untuk mencapai tujuan. Jadi ini tadi kan tujuannya adalah hafal halaman 1, halaman 2. Kapan waktunya? Tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Agustus. Ya. Konkret. Hafal ayat berapa sampai ayat berapa? Tujuannya tadi, targetnya tadi ya. Sampai tanggal 2 Agustus. Oh, berarti harus hafal 2 halaman 1 sampai halaman 2 tadi. Ini bisa langkahnya konkret dan insya Allah dia akan bisa terukur. Nah, kalau tujuan hasil akhir yang ingin dicapai, hasil akhirnya adalah mencapai sasaran tadi itu ya. Nah, targetnya ada langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Kita ingin mencapai tujuan tadi, hafalannya tadi. Maka kita perlu merumuskan langkah-langkah kita. Target-targetnya yang spesifik itu seperti apa supaya tujuannya bisa tercapai. Nah, maka kita harus membuat yang tadi mutabah yang harus bisa diikuti anak, orang tua juga sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 nanti Ustaz Fakih, Ustazah Ruqayyah, Ustazah Farid. Tugasnya nanti membuat target juz 30. Ya, buat juz 30. Kemudian kelompok 2 Ustaz Ibrahim, Ustazah Nani, Ustazah Azizah. Tugasnya juz 1. Tugasnya juz 1. Nanti ada 1 yang pegang laptop, yang input, ada yang anu Quran. Nah, jadi langsung dapat selesai, langsung bisa kita print hari Senin besok. Terus kelompok 3 Ustadz Mahin, Ustazah Mila, Ustazah Mila tidak masuk ya, sama Ustazah Chelsea. Saya ambil Chelsea apa Cilsa? Chelsea, Ustazah Cilsa. Ini Hilsa apa Cilsa? Hilsa. Oh, Ustazah Hilsa. Hilsa sama Macin sama Cilca aja. Macin. Ustazah Hilsa sama Ustadz Mahin. Ustazah Mila tidak masuk. Kemudian kelompok juz 2. Kelompok 4 juz 3 Ustadz Wahbah, Ustazah Hikmah, Ustazah Eva. Terus kelompok 5 juz 4 Ustazah Umi, Ustazah Nafisah sama Ustazah Fina. Ya, ini juz 4 ya. Ini kemudian yang dibuat apa? Yang dibuat nanti target maksimalnya. Target maksimalnya 1 pekan 1 halaman. Nanti 1 hari 3 baris ya. 1 pekan 1 halaman, 1 hari 3 baris. Kemudian target minimal, nanti setelah target maksimal dibuat, buat target minimal. Target minimalnya adalah 2 pekan 1 halaman. 2 pekan 1 halaman. 1 hari itu 1,5 sampai 2 baris ya. 1 hari 1,5 sampai 2 baris. Ini nanti akan ada kaldiknya di semester 1
dari bulan Juli sampai dengan ini ya, Desember ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 25 pekan. Juli sampai Desember. Juli sampai Desember ada 25 pekan. 25 pekan itu saya kurangi ini. 25 pekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ini kurang yang ini. Maaf, ini bukan salah. Coba nanti dihitung ya. Dari 14 sampai dengan tanggal 31 Desember. Hah? Oh iya, enggak. Maksudnya ini 14 sampai ini sampai 31 bukan sampai 31 sampai 2 Agustus dihitung berapa pekan. Kemudian dikurangi tidak efektifnya ini. Tanggal 14 sampai ini minggu pertama. Dan yang hijau dikurangi yang hijau. Yang hijau itu adalah ujian. Yang hijau itu tes. Apa dihitung sekalian aja Ustaz biar nanti sama semua? Apanya? Pengurangannya itu loh. Dihitung aja. Oh iya. Coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dikurangi 3, 1, 2, 3. Berarti 22. Berarti efektifnya 23 pekan. 22 minggu ya? Ya. Iya, sama. 22 pekan berarti yang tidak diisi nanti tanggal 14 sampai 19, kemudian 24 November sampai dengan 6 Desember. Liburan bagaimana? Liburan tetap dimasukkan. Liburan masukkan nanti biar orang tuanya yang ngecek ya, orang tua yang ngecek. Nanti gurunya bagaimana? Gurunya nanti pas ketika masuk anak langsung setoran berapa halaman ketika liburan tadi itu. Itu di Juli sampai dengan Desember. Terus yang Januari sampai dengan Juni. Januari sampai Juni. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25 dikurangi yang hijau. Yang hijau itu 23. Semester 2 23. Semester 2 23 pekan ya. Semester 2 23 pekan. Oke. Untuk file Excel-nya yang ini saya masukkan, nanti saya kirim di grup. Coba sekarang ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5 pas 5 meja.
Aku Bu Umi terus. Mbak Nafis, kira Bu. nomor lagi. Bu mriki Bu. Iya. Oh, gua malah sama Bu Azza. Rapat, Bos. Karit hampir gitu. Dan boten gua minyaknya. Iku malah cuma mam kambing. Dagingnya Lah gue yakin.